Halo semuanya, pernah gak sih kalian lagi berdiri di pinggir jalan raya yang super sibuk atau lagi lihat ke atas pas ada jet lewat, terus mikir, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam mesin segede itu? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar rahasia mekanika termodinamika yang tersembunyi di balik mesin-mesin yang menggerakkan peradaban kita, mulai dari mobil dan truk sampai ke pesawat terbang. Kita bakal sulap konsep teknik yang kelihatannya rumit jadi sesuatu yang masuk akal dan pastinya seru banget buat dipahami. Ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari memodelkan mesin yang sempurna, lanjut ngebahas standar Carnot, terus ngelihat pengapian percikan pada siklus Otto, tenaga diesel dengan pengapian kompresinya, sampai akhirnya kita terbang bareng siklus Brayton. Kita akan bergerak dari teori murni ke mesin nyata yang benar-benar kita pakai setiap hari. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, memodelkan mesin sempurna. Coba bayangin deh, realitas di dalam sebuah mesin mobil itu jujur aja bener-bener kacau dan rumit banget. Di dalam sana ada gesekan yang gila-gilaan, perubahan suhu yang ekstrim banget dalam hitungan sepersekian detik, dan konfigurasi perangkat keras yang super kompleks. Kalau para insinyur harus ngitung setiap percikan energi dan gesekan mesin secara bersamaan di waktu yang sama, wah, mereka nggak bakal pernah selesai merancang apapun. Variabelnya terlalu banyak. Terus, solusinya gimana? Ya, mereka harus menyederhanakan itu semua secara ekstrim. Nah, buat ngatasin keribetan itu, para insinyur pakai yang namanya siklus ideal. Gampangnya gini, ingat gak waktu kecil kita sering gambar orang pakai garis lurus alias manusia lidi? Kita gambar gitu bukan karena bentuk asli manusia kayak gitu kan, tapi karena itu cara paling gampang dan cepat buat paham postur atau gerakan dasarnya. Siklus ideal tuh persis kayak gitu. Model ini ngebongkar semua hal yang bikin pusing, kayak gesekan antar komponen mekanis atau panas yang bocor ke lingkungan luar, dan cuma nyisain proses yang murni dan sempurna. Jadi para insinyur bisa fokus belajar dasar siklus tenaganya aja tanpa terjebak dalam detail yang berantakan. Terus gimana cara kita tahu kalau mesin ini beneran sukses? Papan skor utama buat para insinyur ada di angka yang kita sebut efisiensi termal. Simpelnya gini, ini tuh cuma rasio. Seberapa banyak sih kerja mekanis nyata yang berhasil kalian dapat dibagi sama total energi panas atau bahan bakar yang udah kalian masukin. Makin gede angka rasionya, ya berarti makin jago mesin kalian ngubah panas jadi tenaga murni yang benar-benar bermanfaat. Lanjut ke bagian kedua nih, standar Carnot. Kita bakal lihat standar emas dalam ilmu fisika, di mana kita membayangkan mesin tanpa ada batasan dunia nyata. Dinamakan dari penemunya, siklus Carnot ini ibarat langit-langit absolut dari sebuah efisiensi termodinamika. Kalian harus tahu nih, nggak ada satupun mesin panas di seluruh alam semesta ini yang bisa ngalahin efisiensi siklus Carnot kalau mesin itu beroperasi di antara dua suhu yang sama. Siklus ini benar-benar murni dibatasi sama seberapa panas sumber apinya dan seberapa dingin tempat pembuangan panasnya. Secara teori, ini adalah kesempurnaan mutlak. Tapi, penjelasan barusan pasti bikin kita mikir kan? Kalau emang siklus Carnot itu yang paling absolut, paling efisien, dan jadi batas tertinggi sejagat raya, kenapa insinyur nggak buang aja desain mesin yang lain, terus fokus bikin mesin Carnot di pabrik? Kenapa nggak dipasang aja di semua mobil kita? Sayangnya, realitas fisik dengan cepat menampar kita. Mesin Carnot ini butuh yang namanya perpindahan panas secara isotermal. Artinya, panasnya harus ngalir pelan-pelan banget tanpa ngubah suhu sistem sama sekali. Di dunia nyata yang kita tinggali ini, proses kayak gitu tuh butuh waktu yang lama banget. Atau, sebagai gantinya, kalian bakal butuh penukar panas raksasa yang ukurannya bisa jadi jauh lebih gede dari mobil kalian sendiri. Padahal siklus tenaga di mobil kalian kan terjadinya berulang kali cuma dalam sepersekian detik. Jadi ya, mesin Carnot yang super lambat dan super besar ini jelas sama sekali nggak praktis buat kehidupan kita sehari-hari. Karena Carnot jelas terlalu lambat, kita masuk ke bagian ketiga, pengapian percikan atau siklus Otto. Ini dia mesin praktis yang kemungkinan besar lagi terparkir di garasi kalian sekarang. Selamat datang di siklus Otto. Ini adalah model untuk mesin pengapian percikan alias mesin bensin biasa yang sering kita pakai. Di kondisi idealnya ada 4 fase nih. Pertama, campuran udara dan bahan bakar ditekan dengan kuat. Kedua, busi menyala. Ini ngasih ledakan panas yang super cepat, sementara volume silindernya ditahan biar tetap konstan. Ketiga, ledakan panas yang ekstrim ini dorong piston ke bawah secara kuat. Ini yang kita sebut ekspansi. Dan fase terakhir, sisa panas yang berlebih dibuang keluar. 4 langkah mekanis ini padu jadi tarian presisi berkecepatan tinggi yang bikin roda kendaraan kalian melaju kencang di jalan. Oh ya, kalian juga bisa nemuin variasi yang lebih simpel dari mesin ini di alat sehari-hari. Contohnya di mesin temutong rumput. Namanya mesin 2 tak. Alih-alih butuh 4 langkah piston, dia hajar semua proses tadi cuma dalam 2 gerakan aja.
Emang sih, mesin ini agak ngorbanin sedikit efisiensi bensin dan gas buangnya kurang bersih. Tapi, sebagai gantinya, dia ngasih rasio tenaga ke berat yang luar biasa banget. Makanya, alat ini ringan ditenteng tapi tetap bertenaga kuat, walau cuma dioperasikan pakai tangan. Tapi ini mesin oto punya satu kelemahan fisik yang lumayan fatal. Karena dari awal dia neken udara yang udah dicampur bensin, ada batas aman dong seberapa kuat kalian bisa menekannya. Coba bayangin, kalau kalian tekan terlalu ekstrim sebelum businya nyala, campuran itu bakal kepanasan otomatis karena tekanan. Terus, blam, meledak duluan sebelum waktunya. Ini yang di dunia teknik disebut auto ignition atau pembakaran otomatis, yang biasanya kita dengar sebagai suara benturan berisik alias mesin ngelitik atau engine knock. Masalah ini tuh ngerusak performa banget dan ngebatasin insinyur bikin kompresi tinggi. Rata-rata mentok di rasio sekitar 12 aja. Terus gimana caranya insinyur mecahin masalah ledakan prematur ini kalau mereka benar-benar butuh kompresi tinggi buat tenaga ekstra? Kita masuk ke bagian 4, pengapian kompresi atau tenaga diesel. Perbedaan mesin bensin dan diesel ini benar-benar nunjukin kejeniusan luar biasa dari penemunya, Rudolf Diesel. Trik ajaib dari mesin diesel adalah, dia buang jauh-jauh yang namanya busi. Alih-alih nekan udara campur bensin, mesin diesel cuma menekan udara murni. Karena nggak ada bensin sama sekali pas lagi ditekan, udaranya bebas banget ditekan sekuat apapun tanpa takut meledak duluan. Begitu udaranya udah super panas akibat tekanan ekstrim itu, baru deh bahan bakar disuntikkan secara presisi. Pas nyentuh udara super panas yang udah nungguin itu, bahan bakarnya langsung menyala dan meledak sendiri seketika. Berkat hilangnya resiko meledak prematur tadi, mesin diesel bisa disetting dengan rasio kompresi yang jauh lebih gila. Bisa tembus dari 12 sampai 24 loh. Dan ingat hukum fisika dasar di awal tadi kan, kompresi yang lebih tinggi berarti efisiensi termal yang juga lebih tinggi. Itulah kenapa mesin diesel ini rajanya efisiensi, buat menggerakkan truk tronton, lokomotif kereta api berat, sampai kapal kargo raksasa. Bahkan di sumber referensi kita, disebutin ada mesin diesel komersial raksasa 12 silinder bikinan Fiat yang bisa ngeluarin puluhan ribu tenaga kuda. Keren banget kan? Ditambah lagi, mesin diesel jago banget bakar jenis bahan bakar apapun yang lebih murah dengan lebih efisien, apalagi pas lagi bawa beban super berat secara terus-menerus. Oke, kita udah puas keliling di darat, lihat piston naik turun. Sekarang, masuk ke bagian 5, mengudara dengan siklus Brayton. Kita bakal lihat gimana mesin murni berputar bawa kita terbang ke angkasa. Siklus Brayton ini ngebawa lompatan teknis yang beda. Dia ninggalin konsep mengurung ledakan di dalam silinder tertutup. Siklus turbin gas terbuka ini kerjanya ngalir terus-menerus tanpa henti. Jadi udara segar disedot banyak-banyak dari luar, ditekan habis-habisan sama kompresor yang berputar kencang, terus bahan bakar disuntik ke aliran udara itu dan dibakar secara konstan pada level tekanan yang konstan. Gas hasil pembakaran yang super panas dan memuai ini langsung ditembakkan keluar buat muterin bilah-bilah turbin. Aliran gas yang gak putus-putus inilah yang nyiptain daya dorong yang benar-benar masif dan efisien. Resep ini super ideal, entah itu buat jet tempur yang lincah bermanuver atau buat nahan pesawat komersial raksasa melayang ribuan kilometer di atas sana. Coba deh lihat angka ini, 44%. Angka ini sungguh luar biasa loh. Menurut data sumber teknis kita, itu adalah tingkat efisiensi termal tertinggi yang bisa dicapai sama pembangkit listrik turbin gas siklus sederhana zaman sekarang. Coba pikirin lagi baik-baik. Di dunia fisik kita yang super berantakan, dengan segala energi yang pasti hilang karena panas buangan atau gesekan, kemampuan merancang alat yang sukses ngubah hampir setengah dari total energi mentah langsung jadi kerja nyata, itu benar-benar sebuah kemenangan teknis yang masif. Benar-benar bukti nyata kejeniusan rekayasa manusia modern. Dan itu bawa kita ke akhir pembahasan kita kali ini. Dari cuma ngebayangin mesin Carnot yang teoretis sempurna tapi mustahil dibikin, ke mesin bensin oto yang nangkring di garasi kalian, ke mesin diesel raksasa penggerak industri peradaban, sampai akhirnya ke turbin gas Brayton yang dengan elegan ngebelah awan. Para insinyur masa lalu dan sekarang nggak pernah lelah ngedorong batasan hukum alam buat ngoptimalin siklus tenaga ini. Tapi hal ini malah ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang lumayan menantang akal. Dengan makin banyaknya material baru yang super kuat sekarang dan bantuan AI buat ngerancang turbin, kira-kira bakal kayak gimana ya wujud revolusi termodinamika ciptaan manusia selanjutnya? Apa sih batas akhir rekayasa alam yang belum berhasil kita tembus? Jangan pernah berhenti buat penasaran dan menjelajahi dunia fisik di sekitar kita ya. Terima kasih udah gabung dan sampai jumpa!